Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati, NPM 182191134, kelas 2E dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin pengertian dari organisasi sekolah dan unsur-unsur struktur organisasi sekolah. Yang pertama, pengertian organisasi sekolah. Organisasi sekolah secara umum merupakan struktur atau susunan, yakni dalam penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu kelompok untuk bekerja sama dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban, hak-hak, dan tanggung jawab masing-masing. Organisasi sekolah juga merupakan sebuah perserikatan yang berada di bawah manajemen sekolah yang bertujuan untuk membantu menciptakan sebuah kondisi yang efektif dari kegiatan sekolah. Nah, manajemen sekolah tersebut berkaitan dengan kelancaran fungsi sekolah secara menyeluruh. Sedangkan organisasi sekolah adalah tentang organisasi sumber daya peristiwa dan personel sekolah. Organisasi sekolah juga merupakan sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan penyelesaian manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Baik, untuk poin yang kedua yaitu unsur-unsur struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari keputusan para pembina atau pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah yang strategis. Organisasi sekolah juga dapat diartikan sebagai seperangkat hukum yang mengatur informasi dan administrasi atau tata laksana organisasi-organisasi sekolah di Indonesia. Salah satu unsur dari organisasi sekolah yaitu mencakup pembagian kerja. Pembagian kerja di sini itu misalnya seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, dan sebagainya. Jadi, dapat kita simpulkan arti organisasi sekolah adalah yang pertama perkumpulan yang tersusun dari berbagai jenis kegiatan sekolah. Yang kedua, perkumpulan yang tersusun dari sumber daya sekolah. Yang ketiga yaitu perkumpulan yang tersusun dari personil sekolah. Dan yang terakhir adalah perkumpulan ide dan prinsip yang meliputi membangun hubungan, menciptakan iklim yang kondusif dalam lingkungan sekolah, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafistiadi, NPM 182191124 dari kelompok 2 kelas 2E. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Susi. Yang berikutnya ada konsep organisasi sekolah, yaitu sebuah konsep organisasi yang mencangkup karakteristik yang ideal di dalam sekolah. Di dalam konsep terdapat beberapa indikator. Yang pertama kesederhanaan. Hal ini mengandung arti bahwa sebuah organisasi sekolah harus ada kejelasan peran, tugas, dan tanggung jawab. Selain itu, bertujuan untuk menghindari kebingungan dan kekacauan yang mengarah ke organisasi yang lebih baik dari kegiatan sekolah. Yang kedua ada dinamisme dan fleksibilitas, yaitu sebuah organisasi sekolah yang ideal, di mana setiap jenis perubahan dapat terjadi tanpa mengganggu kegiatan lainnya. Terus ketiga ada stabilitas, yaitu sebuah organisasi sekolah harus dinamis,
Tetapi tidak berarti bahwa itu harus dalam kondisi tanpa norma dan peraturan yang standar. Stabilitas ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kekakuan dan fleksibilitas. Selanjutnya yang keempat ada kejelasan tentang kekuasaan dan tugas, yaitu sebuah organisasi sekolah harus ada pemahaman yang jelas tentang kekuasaan dan tugas setiap individu yang bekerja bersama-sama di sekolah. Kelima ada koordinasi. Koordinasi itu kegiatan yang berbeda dan juga koordinasi antara sumber daya fisik dan sumber daya manusia harus ada dalam organisasi sekolah yang ideal. Yang keenam ada sumber daya manusia, yaitu sebuah organisasi sekolah yang ideal harus memiliki sumber daya manusia karena semua personil harus bebas untuk mengekspresikan perasaan, pendapat, dan mengutarakan saran. Yang terakhir ada pengendalian, yaitu unsur yang menempatkan jeda untuk kegiatan dan kemudian mengevaluasi hasil. Pengendalian ini sangat diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di dalam sekolah. Selanjutnya ada ruang lingkup organisasi sekolah. Yang pertama ada organisasi kerja akademik dan administrasi sekolah, termasuk bidang utama seperti perencanaan belajar mengajar, perpustakaan, dan organisasi kegiatan kurikuler. Organisasi ini bekerja di atas yang berkaitan dengan organisasi semua catatan, register dari berbagai jenis dan dokumen lainnya. Yang kedua ada organisasi sumber daya fisik sekolah. Hal ini bertujuan untuk membantu dan mengatur semua sumber daya fisik sekolah untuk memastikan pemanfaatan secara optimal. Selanjutnya yang ketiga ada organisasi penyelenggara personil sekolah. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing personil sekolah dan memberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan mengarahkan serta memastikan koordinasi antara personil sekolah. Selanjutnya ada organisasi yang demokratis. Hal ini bertujuan untuk membuat warga sekolah bekerja secara demokratis dalam mengikuti kebijakan manajemen. Dan yang terakhir ada iklim kerja yang kondusif. Di sini iklim ini sangat penting karena untuk membuat personil sekolah bekerja secara efisien. Selain itu, pengabdian, jam kerja yang memadai, kebebasan untuk melakukan inovasi, lingkup untuk pertumbuhan profesional, dan lain-lain. Selain itu, sebuah organisasi di sekolah yang baik harus selalu berusaha untuk menciptakan jenis seperti iklim untuk pertumbuhan dan perkembangan di sekolah. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfikar Pasyawijaya, NPM 182191119, kelas 2E dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi sekolah. Poin E, manfaat dari organisasi sekolah. Poin F, jenis-jenis organisasi sekolah. Yang pertama dulu saya akan menjelaskan tentang poin E, manfaat organisasi sekolah. Memastikan kelancaran fungsi sekolah, menghindari penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya sekolah dengan memastikan penggunaan yang optimal dan bijaksana untuk membantu mengembangkan kemampuan personil sekolah sesuai dengan bidang keahlian dan pengalaman mereka, dapat menghemat waktu, meningkatkan kejelasan dan efisien kerja. Hal ini dikarenakan adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan personil sekolah.
membantu untuk mencapai tujuan dan sasaran secara lancar, menciptakan citra sekolah profesional sekolah. Dan yang kedua ada poin F, jenis-jenis organisasi sekolah. Jenis-jenis organisasi sekolah itu ada 4. Yang pertama organisasi kepengurusan sekolah. Organisasi ini bertugas untuk memastikan bahwa seluruh bagian dalam sebuah sekolah dapat dengan mudah mencapai tujuan masing-masing, tunduk patuh pada peraturan dan sistem yang berlaku, serta dapat menikmati semua haknya. Struktur kepengurusan sekolah ini umumnya terjadi dari Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, berbagai bidang, staf guru mata pelajaran, staf guru kelas, guru BP, staf humas, hingga petugas kebersihan sekolah. Yang kedua, organisasi sekolah. Kepengurusan kelas adalah organisasi yang mengatur ketertiban siswa dalam semua kelas. Struktur organisasi kelas biasanya terdiri dari ketua kelas yang memiliki sekretaris, bendahara, dan berbagai divisi semisal kebersihan, keamanan, informasi, dan publikasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada organisasi OSIS. Yang ketiga itu ada OSIS. OSIS itu organisasi siswa intra sekolah. Pengurus OSIS membawahi yang lebih luas dibanding pengurus kelas karena mereka bertugas menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa satu sekolah, tidak hanya satu kelas. Dalam praktiknya, OSIS membantu pihak sekolah untuk menggelar kegiatan-kegiatan yang suportif demi pengembangan diri. Karena itu, selain pengurus harian yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan OSIS, memiliki berbagai divisi semisal kesejahteraan siswa, pramuka, perpustakaan, pengembangan bakat, minat, kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Nomor 4, organisasi ekstrakurikuler atau biasa disebut ekskul. Organisasi ini berbeda dengan yang lain. Organisasi ekskul bersifat otonom. Organisasi ini menghimpun orang-orang yang memiliki minat yang sama, seperti semisalnya pecinta alam, futsal, sepak bola, basket, voli, jenis-jenis olahraga lainnya ya. Atau KIR, ada KIR juga, karya ilmiah remaja, modeling, ada tari, dan lain sebagainya. Dengan adanya kesamaan minat para anggotanya, organisasi ini ditujukan agar semua anggota dapat semakin mengembangkan minat dengan tersedianya fasilitas yang mendukung serta lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk anak-anak semua sekolah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Bakti Nuglo. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi pendidikan. Pertamanya, saya akan menjelaskan organisasi profesi. Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian yang merupakan ciri khas dari bidang keahliannya tertentu. Lalu kenapa disebut ciri khas? Dikatakan ciri khas karena bidang pekerjaan tersebut diperoleh bukan secara kebutuhan, bukan diperoleh oleh sembarang orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus, bisa jadi melalui perguruan tinggi atau bisa juga melalui penekanan pada bidang tertentu secara sistematis dan mendalam. Lalu apa sih organisasi profesi pendidikan?
Organisasi profesi pendidikan adalah wadah yang berfungsi sebagai pendukung dan penyelesaian masalah yang dihadapi dan berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Dalam organisasi ini mempunyai sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan harmonis. Jadi dalam suatu organisasi profesi ada aturan yang jelas dan sanksi untuk bagi yang melanggar aturan. Jadi sistem keharmonisan itu dibuat dalam suatu organisasi yang ada aturan yang jelas serta sanksi untuk para pelanggarnya. PGRI mempunyai tujuan. Pertama, ada membela dan mempertahankan Republik Indonesia atau kita sebut organisasi perjuangan. Kedua, ada memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasarkan kerakyatan. Ketiga, ada membela dan memperjuangkan nasib guru pada khususnya dan nasib buruh pada umumnya. Lalu, apa sih makna terwujudnya PGRI sebagai organisasi perjuangan? Pertama, ada wahana mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Kedua, ada wahana untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, ada wahana untuk meningkatkan integritas bangsa. Keempat, berperan aktif memperjuangkan tercapainya tujuan negara. Kelima, ada wadah untuk membela hak asasinya, baik pribadi, masyarakat, ataupun warga negara. Keenam, ada wadah untuk memberikan perlindungan dan membela kebenaran guru dan tenaga pendidik. Lalu yang kedua, jenis-jenis organisasi profesional pendidikan Indonesia ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau disingkatnya ISPI. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1990. Kongres ISPI mengadakan kongres yang kongres itu terjadi cukup lama dan menghasilkan tujuh rumusan tujuan. Pertama, ada menghimpun para sarjana pendidikan dan beberapa spesialis seluruh Indonesia. Kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. Ketiga, membina dan mengembangkan ilmu. Keempat, menyebarkannya, menyebarkan gagasan ilmu dalam bidang seni, teknologi, atau ilmu lainnya. Kelima, ada melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggotanya. Keenam, meningkatkan komunikasi antara anggota dari berbagai spesialis pendidikan. Dan terakhir, rumusan tujuan ini menyelenggarakan komunikasi atau organisasi yang relevan. Lalu yang ketiga ada IPI atau Ikatan Petugas Bimbing Indonesia. IPI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember. Organisasi profesi pendidikan yang disebut IPI ini organisasi yang berkutat pada keilmuan dan profesional yang diharapkan memberikan sumbangan dengan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunjukkan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai guru bimbingan. Guru pembimbing tujuan dari IPI ini pertama ada menghimpun para petugas di bidang bimbingannya dalam wadah organisasi. Kedua ada mengidentifikasi tenaga ahli, teknik, alat, fasilitas yang dikembangkan di Indonesia
meningkatkan mutu profesi pendidikan, melihat peningkatan potensi dan tenaga ahli maupun program dan bimbingan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Jaludina, NPM 1821911122 dari kelas 2E kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang peran organisasi profesi pendidikan. Peran organisasi profesi kependidikan. Sebagai suatu organisasi profesi kependidikan yang menjadi wadah untuk pengembangan diri di dalam berorganisasi serta sebagai wadah penampungan dan penyelesaian masalah kependidikan. Organisasi kependidikan ini memiliki peran dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar. Adapun peran organisasi keguruan dalam peningkatan kualitas pendidikan, di antaranya 1. Memberi pertimbangan, 2. Pendukungan, 3. Mengkritisi dan mengontrol, 4. Mediator. Fungsi peningkatan kemampuan profesional. Kedua fungsi ini tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Fungsi pemersatu. Organisasi profesi kependidikan merupakan organisasi profesi sebagai wadah pemersatu berbagai profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. 2. Fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini telah tertulis dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 ayat pasal 61 yang berbunyi, tanggapan kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk peningkatan dan mengembangkan kriteria kepemimpinan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan.